Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Filmon Mungso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, eksposisi Yohanes 16, yang akan dibawakan oleh hambanya, Pak Pendeta Elia Yusak dari Salatiga. Baik, untuk hambanya Pak Pendeta Elia Yusak, waktu kami Ya. serahkan. Silakan Pak. Oke, saya coba langsung share. Oke, gimana? Sudah tampil ya? Ya, sudah Pak. Oke, bentar. Ini. Nah, hari ini kita akan membahas soal Injil Yohanes 16. Nah, Injil Yohanes 16 ini eh, sebenarnya rangkaian dari apa? eh, penyampaian Yesus yang terakhir sebelum beliau menjelang kematiannya. Kematiannya itu di pasal 18, 19. Dia ditangkap 18, 19 dia mati tersalibkan dan kemudian uh, kisahnya kita sudah tahu. Tetapi Injil Yohanes 16 ini uh, kalau boleh dibilang menjadi satu bagian besar dari pengajaran Yesus kepada murid-muridnya yang secara khusus pada murid-muridnya dari pasal 13 sampai ke pasal 17. Pasal 17 membahas tentang bagaimana Yesus berdoa buat murid-muridnya secara khusus. Nah, jadi kalau kita lihat ini oke. Next. Nah, yang agak menyulitkan ketika kita membaca Injil Yohanes adalah gaya penulisannya. Kenapa? Gaya penulisan Yohanes ini yang saya sebutkan sebagai narasi spiral. Spiral itu bahasanya muter-muter. Jadi diulang-ulang, diputer-puter dan dari hal yang awalnya disampaikan nanti belakangan tersampaikan lagi. Nanti berapa ayat kemudian tersampaikan lagi. Jadi diulang-ulang berkali-kali dengan topik yang sama. Jadi kalau kita mau lihat uh, secara umum dari pasal 13 sampai pasal 17 itu Yesus sedang bicara soal dua hal sebenarnya. Dia sedang mempersiapkan murid-muridnya, mengajar murid-muridnya, menyiapkan murid-muridnya, dan yang Yesus mau sadarkan kepada murid-muridnya adalah setelah dia meninggalkan murid-muridnya, murid-muridnya akan mengalami penganiayaan atau akan mendapatkan aniaya dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang membenci Yesus, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, bahkan lebih luas lagi kepada orang-orang dunia. Itu menurut urayanya seperti itu. Dan yang kedua, secara spesifik Yesus juga berjanji tentang Roh Kudus yang akan diberikan untuk mendampingi dan memenuhi kehidupan murid-murid Yesus pada saat itu untuk menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin tidak menyenangkan. Nah, ini yang menjadi konteks secara besar atau konteks jauh dari Injil Yohanes 16 gitu. Jadi di situ ada banyak interaksi Yesus dan murid-muridnya secara khusus dan kemudian juga Yesus mengajar mereka secara spesifik. Tapi kalau konteks dekatnya kita bisa lihat khususnya di Injil 16 ini kalau secara lebih dekat kita akan lihat di Yohanes 15 ayat 18 sampai 27 yang bicara soal penganiayaan karena nama Yesus dan kemudian yang tentang Roh Kudus di Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Nah, kalau kita melihat kesejajarannya tentang khususnya tentang Roh Kudus yang tadi saya sampaikan bahwa penyampaian Yohanes ini agak muter-muter gitu. Jadi di pasal 14 Yesus sudah bicara soal Roh Kudus gitu. Nah, terus kemudian di pasal 16 Yesus juga bicara lagi soal Roh Kudus. Jadi diulang lagi cuma dengan sudut perspektif yang berbeda gitu. Nah, nanti di bawah di eksposisi kita akan lihat bagaimana
di pasal 16 seperti apa, di pasal 14-nya seperti apa. Nah, yang menarik berikutnya adalah kata dunia. Kata dunia ini sangat sangat sering diulang di dalam penyampaian Yesus pada murid-muridnya. Dunia yang dipakai dalam bahasa Yunani itu kosmos di situ. Nah, dunia yang dimaksudkan oleh Yesus ini agak bias. Kenapa? Karena ada beberapa konteks di mana Yesus bicara secara spesifik dunia itu artinya orang-orang Yahudi yang tidak menyukainya, gitu. Tetapi dia juga kadang-kadang bicara soal kata dunia itu dunia secara lebih umum, gitu loh. Jadi tidak hanya konteks di lingkungan orang-orang Yahudi saja atau bangsa Yahudi, tetapi juga dunia secara lebih luas. Nah, makanya di masing-masing pernyataan Yesus kita harus benar-benar teliti melihat apakah ini sedang bicara soal orang-orang sekeliling murid-muridnya atau orang-orang Yahudi yang membenci Yesus, ataukah dunia secara umum. Nah, di eksposisi inilah kita akan melihat lebih dalam apa yang dimaksudkan Yesus secara lebih spesifik. Kita lihat dulu. Nah, kenapa kok Roh Kudus diberikan? Jadi sejak Yohanes atau mungkin Injil gitu ya, Injil sinoptik gitu, 4 Injil itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu secara khusus hanya Yohanes yang mencatatkan tentang Roh Kudus. Roh Kudus diberikan, alasannya apa dan segala macam. Itu secara detail, secara spesifik Yohanes lah yang menuliskan tentang pemberian atau diturunkannya Roh Kudus atau janji Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya. Nah, alasannya kenapa? Alasannya salah satunya saya baca referensi dari Leon Morris. Leon Morris ini salah seorang penulis ekspositori, eksposisi. Saya suka sekali dengan dia. Nah, saya dapat pernyataannya gini. Pekerjaan Roh Kudus dalam gereja bagi orang-orang percaya dilakukan dalam konteks persekusi, aniaya. Jadi, menurut Leon Morris, ketika Roh Kudus itu diberikan, itu dalam ruang lingkup atau dalam keadaan gereja atau orang-orang percaya yang dalam posisinya tidak menyenangkan, tidak mengenakan, sehingga pernyataan atau kenyataan Roh Kudus atau perwujudan Roh Kudus menjadi real, menjadi nyata, ada di tengah-tengah mereka. Bukan berarti bahwa Roh Kudus tidak ada di dalam orang percaya, tidak. Tetapi Leon Morris hanya sedang menyoroti bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu benar-benar bisa nyata, bisa real ketika gereja dalam kondisi persekusi. Nah, Roh Kudus bukanlah pemandu atau penunjuk jalan atau hanya sekedar penolong bagi mereka yang baik-baik saja atau bisa ngurus dirinya sendiri. Nah, ini jadi evaluasi. Waktu saya baca beberapa referensi memang gini, jujur aja ya, kalau gereja secara administrasi itu pakai kata Roh Kudus itu kayak sekedar jargon gitu. Biarlah Roh Kudus beracara, biarlah kehendak Roh Kudus yang terjadi di tengah-tengah kita, kehendak Bapa yang terjadi. Biar Roh Kudus yang memimpin, yaitu termasuk doa-doa, rapat-rapat atau segala macam yang terkait dengan kegiatan gereja. Tapi kalau kondisinya baik-baik saja, itu hanya sekedar basa-basi. Benar-benar kerasa banget itu basa-basi gitu loh. Dan seringkali saking kita sudah sudah boleh dibilang pinter atau cerdas dalam mengatur acara gereja atau administrasi gereja, seakan-akan Roh Kudus tidak maaf kata tidak diperlukan lagi gitu. Kita bisa memanage dengan baik gitu. Nah, ini jadi sebuah dilematis gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang ya memang kalau boleh jujur, Roh Kudus ya hadirnya kayak perlu nggak perlu itu, hanya sekedar simbol saja gitu loh. Hal yang bisa kita lihat contohnya adalah ketika Yohanes itu bicara di Wahyu. Wahyu itu ketika dia secara khusus malaikat itu bercerita soal
gereja Efesus, di sana gereja Efesus sudah sangat boleh dibilang mendekati sempurna. Mereka bisa melakukan semua hal dalam ranah pelayanan. Bahkan mereka bisa mengenali pengajaran sesat. Mereka sangat mahir sekali dalam konteks pelayanan dan gereja. Gitu. Tapi teguran di Efesus adalah mereka meninggalkan kasih mula-mula. Nah, saya bertanya-tanya awalnya dulu, kasih mula-mula itu seperti apa sih? Nah, kasih mula-mula kalau saya kaitkan dengan Roh Kudus adalah ketika pertama kali, kalau boleh dibilang secara karismatis gitu. Pertama kali ketika kita dijamah oleh Roh Kudus, kita mengenali kasih Tuhan, kita mengenali Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu benar-benar menjadi sebuah peristiwa yang turn point atau berbalik dalam hidup kita. Gitu. Nah, sangat disayangkan sekali memang kalau kita berpijak sama pengalaman, itu sesuatu yang salah. Tetapi kalau boleh jujur, pengalaman itu juga yang menjadikan kita mengerti perbedaan antara dulu dan sekarang, dulu dan yang akan datang. Pengalaman itu menjadi sesuatu yang baik buat kita berpijak. Nah, pengalaman itu juga dipakai oleh Roh Kudus untuk kita menyadari bahwa dulu kita hidupnya itu tidak baik-baik saja, gitu. Tetapi ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, dunia kita menjadi dunia yang baru. Nah, Leon Morris sekali lagi memberikan sebuah wacana evaluasi buat kita untuk kita bisa melihat bahwa Roh Kudus kalau kondisinya baik-baik saja, ya seakan-akan Roh Kudus itu nggak diperlukan gitu. Nah, ia datang, bukan datang, ia datang kepada mereka yang terperangkap tak berdaya dalam peperangan rohani yang sengit dan berusaha melampaui kekuatan mereka. Jadi Roh Kudus itu benar-benar kalau banyak orang itu menyebutnya sebagai kekuatan atau kuasa. Ini bahkan aliran Saksi Yehova yang tidak percaya kepada Roh Kudus sebagai Allah itu hanya menyebutkan Roh Kudus sebagai kekuatan, energi gitu. Tetapi itu setengah benar gitu. Kenapa? Karena memang yang ditampilkan, yang diwujudkan oleh Roh Kudus itu memang kuasa gitu, kuasa Tuhan yang uh, apa di, 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 dipakai di dalam hidup kita. Gitu. Jadi kita itu dipakai oleh Roh Kudus untuk menunjukkan kuasa kuasa Tuhan. Makanya salah satu yang kita kenal tentang Roh Kudus adalah karunia-karunianya, adalah hal-hal supranatural yang Roh Kudus tunjukkan lewat kehidupan kita. Nah, jadi kalau kondisi kita terperangkap tak berdaya dalam peperangan rohani yang sengit, berusaha melampaui kekuatan kita, jadi ada kondisi-kondisi yang terdesak, dari situlah Roh Kudus menjadi nyata. Ini wacana yang bagus dari Leon Morris untuk menunjukkan bagaimana peran Roh Kudus di dalam gereja. Yesus sendiri menunjukkan dengan tegas bagi para pengikutnya bahwa jalan yang mereka tempuh itu akan sukar dan berat. Maksudnya gini, Yohanes 14 dan Yohanes 16 itu ketika Yesus berbicara soal Roh Kudus, itu konteks pembicaraannya itu sedang memberikan peringatan. Kamu akan dibenci, kamu akan dianiaya. Ada orang-orang yang bahkan akan membunuhmu karena kamu percaya padaku. Nah, ketika situasinya diceritakan oleh Yesus akan seperti itu, baru Yesus ngomong, tetapi jangan takut, aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus, Roh yang menolongmu, Roh yang menghiburmu, Roh yang akan memberikan kamu kekuatan. Jadi konteks pembicaraan Roh Kudus gitu dalam ruang lingkup bicaranya Yesus gitu, itu nggak jauh-jauh dari keadaan sukar dan berat gitu. Jadi Roh Kudus memang seakan-akan diberikan dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, tidak dalam kondisi-kondisi baik-baik saja. Nah, ini jadi sebuah gambaran alasan mengapa kok Roh Kudus diberikan menurut Yohanes 14 dan Yohanes 16. Jadi Yesus sengaja bicara soal aniaya, soal kebencian terhadap namanya, soal ketidakpercayaan,
soal orang-orang yang hendak membunuh itu, tetapi Yesus juga bicara, aku yang akan memberikan jaminan, aku yang akan memberikan perlindungan, yaitu lewat Roh Kudus gitu. Sebelum-sebelumnya nggak ada, sebelum-sebelumnya juga nggak pernah dibicarakan soal itu. Maksudnya kalau ada aniaya oleh karena nama Yesus, ya sudah gitu, nggak ada pembicaraan yang secara spesifik dan khusus. Bahkan ketika kalimat berbahagia, khotbah di bukit, Yesus malah bicara gini, kalau kamu dibenci, kalau kamu dianiaya oleh nabi-nabi palsu dan yang lain-lainnya, ya kamu berbahagia aja gitu, dibilang gitu. Nggak ada konteks diberikan, akan kuberikan Roh Kudus untuk kamu semakin kuat. Tidak gitu. Anda semua bisa melihat dan membaca ketika khotbah di bukit. Di situ tidak tercantum sama sekali soal Roh Kudus gitu. Dan kita bisa melihat kehidupan Yesus sendiri. Roh Kudus itu benar-benar tanda petik ya, ditampilkan menurut penulis-penulis Injil. Roh Kudus itu benar-benar ditampilkan ketika Yesus dalam kondisi yang sangat-sangat terdesak gitu istilahnya, sangat-sangat tidak menyenangkan gitu kan. Ketika dia berpuasa 40 hari, dia dibawa di padang gurun oleh Roh gitu kan. Dan dalam kondisi yang sangat menyengsarakan itu, di situ peran Roh Kudus juga ditampilkan gitu. Ini hanya sekedar wacana atau wawasan yang lebih luas tentang bagaimana Roh Kudus itu ditampilkan oleh Alkitab kita gitu. Nah, kita lihat eksposisinya. Ayat yang pertama dikatakan seperti ini, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa. Nah, kata semua ini kukatakan itu jelas sekali terkait dengan Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Yang di sana dikatakan bahwa orang-orang yang nantinya akan membenci kamu gitu loh. Oleh karena namaku gitu di Yohanes 15 ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dari 18 sampai ke bawah, Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa ini yang terjadi. Jadi ketika dia bicara soal situasinya, Yesus hanya ngomong situasinya kayak gini, situasinya tidak menyenangkan, kamu akan dibenci, kamu akan dianiaya. Nah, di Yohanes 16 ayat pertama, dia langsung ngomong, semua ini sudah kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Nah, kalimat ini menjadi menarik. Kenapa? Karena gini, aniayanya pasti akan terjadi. Ya. Dan saya kembali katakan bahwa kalau konteksnya Yesus bicara sama murid-murid pada saat itu, dia bisa saja sedang bicara yang membenci kamu itu secara real adalah orang-orang sekelilingmu, orang-orang Yahudi, ya, yang mereka tidak percaya, nah, ya, mereka tidak percaya sama aku, mereka tidak percaya pada Bapa. Lah kalau kamu ikut aku, kamu akan dapat imbasnya, kamu akan dapat konsekuensinya, kamu akan dibenci, kamu akan mendapatkan perlawanan, kamu akan mendapatkan aniaya. Jadi aku ngomong sama kamu gini, dan ini loh realitasnya. Sekelilingmu akan seperti ini. Gitu. Nah, ketika keadaan ini terjadi, kalau sudah jadi, aku pengen supaya kamu tuh nggak kecewa dan menolak aku. Yesus seakan-akan ngomong gini, pasti akan banyak orang yang kecewa. Pasti akan banyak orang yang menolak Yesus. Seakan-akan dia sudah tahu gitu. Bahkan ketika di Yohanes 6, ketika Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan dan banyak yang mengikut Yesus pada waktu itu. Yesus pun waktu mengajar kembali setelah mereka kenyang gitu kan, sampai dibilang kalian ikut aku kan karena kalian pengen perut kalian kenyang gitu. Terus dia omong dan mereka menjadi kecewa dan meninggalkan Yesus. Dan murid-muridnya pun
ditanya sama Yesus, apa kalian nggak juga pengen pergi meninggalkan aku? Itu Yohanes 6 ayat 66 sampai terkenal ayat itu. Banyak orang meninggalkan Yesus, padahal baru saja mereka melihat mujizat gitu. Apalagi dengan penganiayaan, apalagi dengan kebencian, apalagi dengan perlawanan orang-orang, ya dalam konteks itu perlawanan orang-orang Yahudi gitu. Kamu pasti akan kecewa, kamu pasti akan menolak aku. Jadi Yesus tidak sekedar memberikan peringatan, tetapi ini kenyataan, ini realitas bahwa penganiayaan itu pasti. Penganiayaan itu pasti akan terjadi sehingga kamu akan kecewa dan bahkan kamu akan menolak Tuhan. Itu yang Yesus sampaikan. Nah, kata kamu akan menolak aku, ya. Menolak aku itu menggunakan kata skandaliso. Skandaliso itu kita sampai kenal kata skandal gitu. Enggak, jauhkan dari pikiran kata skandaliso. Skandal. Skandaliso itu sebenarnya ada beberapa apa ya tafsiran, ada beberapa bahkan kalau Alkitab itu beberapa versi menuliskan ya ini beberapa saya cantumkan di sini. Jadi ada orang-orang yang terbentur, ada orang-orang yang terjerat, ada orang-orang yang mulai tidak percaya. Nah, kata mulai tidak percaya itu bahkan ini salah satu versi Alkitab itu dikatakan mereka ada pada jurang keputusan untuk meninggalkan keyakinannya atau bisa dikatakan mereka menjadi murtad gara-gara tekanan itu. Ini akan jadi menarik, sebuah diskusi yang menarik ketika kita melihat konteksnya Yesus sedang bicara dengan murid-murid gitu, atau Yesus sedang bicara dengan orang-orang yang mengaku percaya gitu. Ketika penganiayaan terjadi, ketika tekanan terjadi, ketika kebencian terjadi, ada sebuah ujian, kalau boleh dibilang ujian iman yang berlaku sama diri kita masing-masing. Apakah kita akan tetap percaya ataukah kita pada posisi yang kecewa dan akhirnya meninggalkan? Saya tidak tahu. Tetapi ketika saya baca salah satu referensinya mengatakan bahwa dikatakan bisa saja orang-orang itu jatuh sementara atau dikatakan bisa saja mereka kecewa dan meninggalkan Tuhan, tetapi satu waktu mereka akan kembali. Itu salah satu tafsiran ya, tafsiran. Tetapi kalau kita baca konteksnya, kita baca situasinya, kita benar-benar tidak tahu. Karena orang percaya saja kita masih bisa meragukan apakah memang benar-benar percaya atau hanya sekedar mereka ini lahir jebrol sudah menjadi Kristen dan hidup di lingkungan gereja dan seumur hidupnya ya taunya Yesus dan yang lain-lainnya. Tetapi ketika dalam kondisi-kondisi seperti halnya murid-murid yang sedang dipersiapkan atau diperingatkan bahwa kamu akan menghadapi aniaya, kamu akan menghadapi orang-orang yang membenci, kamu akan menghadapi perlawanan, kamu akan dibawa ke mahkamah-mahkamah, kamu akan dibantai bahkan dibunuh, kamu akan mendapatkan perlakuan yang tidak enak, tidak baik. Apakah kamu siap? Apakah kamu tidak kecewa? Itu jadi renungan buat setiap kita. Yohanes 16 ayat pertama itu kalau kalau saya sarankan Bapak Ibu bisa baca di beberapa referensi atau kalau enggak di googling aja paralel Bible John 16 verse 1 gitu. Jadi bisa lihat apa kitab versi-versi yang lain yang menunjukkan kata menolak itu terjemahannya diganti dengan apa gitu ya. Berikutnya ayat yang kedua. Ayat kedua bicara kamu akan dikucilkan. Mereka membunuh dengan sangkaan berbuat bakti kepada
Tuhan. Wah, ini lebih, kalau boleh bilang lebih ngeri gitu kan. Karena kata dikucilkan ini eh, diambil dari bahasa bahasa Yunani. Saya tulis di situ aposunagogos. Nah, itu artinya kamu diapostasi dari sinagoge. Apostasi itu adalah bahasa Yunani yang artinya diputuskan atau dipotong atau diceraikan atau diasingkan atau dibuang. Apostasi itu seperti itu. Jadi orang yang murtad, kalau Paulus menggunakan kata apostasia, itu uh, situasinya seperti itu. Dia diputuskan, dia tidak lagi menjadi bagian dari kawanan, dia tidak lagi menjadi bagian dari kelompok itu. Jadi kalau bahasa kita sederhananya dikeluarkan dari kartu keluarga, gitu. Sudah keluar gitu. Nah, di, orang-orang percaya pada saat itu atau murid-murid Yesus diperingatkan oleh Yesus bahwa kamu pasti akan dikucilkan. Bayangin, Yesus sedang bicara serius ini. Kamu pasti dikucilkan, ya, akan dikucilkan. Bukan sekedar kamu akan diterima bahwa kamu membawa kabar baik dan ini enggak, kamu akan dikucilkan, kamu akan dibuang. Dan dalam konteks, sekali lagi, konteks yang sama seperti ayat yang pertama, konteks di tengah-tengah orang-orang Yahudi, kamu dikeluarkan dari sinagog. Nah, untuk sebuah budaya yang kuat kekerabatannya atau punya hubungan persaudaraan yang tinggi, di mana penerimaan itu sesuatu yang penting, maka diasingkan atau dikucilkan itu menjadi hukuman yang menakutkan. Ya. Saya bukan eksperimen, gitu, tapi saya sangat dekat sama anak saya yang pertama, William. Jadi waktu kecil itu hal yang paling menakutkan dia adalah kata ini, nanti papi tinggalin kamu. Gitu. itu itu padahal ya guyon aja gitu, tapi ternyata itu menjadi traumatis buat dia. Ini kesalahan saya, jangan diikuti ya. Tapi saya sadar bahwa ketika begitu dekatnya saya dengan anak saya, terus kemudian saya menggunakan kata kamu akan papi tinggalin gitu, itu menjadi sesuatu yang mengerikan buat anak saya. Jadi dia langsung linglung gitu kan, patah semangat dan segala macam. Wah, saya salah ini. Saya kembali peluk dia dan rangkul dia. Nah, dalam sebuah budaya, ya, kelompok yang sangat kuat kekerabatannya, sangat kuat persaudaraannya, sangat kuat kekeluargaannya, tiba-tiba kamu dibilang kamu dikucilkan, kamu diasingkan, kamu tidak dianggap di sini, kamu tidak diterima di sini, kamu dibuang, kamu diasingkan lagi, jauh-jauh kamu dari kami, atau kamu tidak lagi jadi bagian dari kami, kamu tidak lagi jadi bagian dari bangsa ini, dari keluarga ini. Itu benar-benar mengerikan. Jadi sebuah konsekuensi ketika orang Yahudi tidak diakui keyahudiannya. Kalau kalau kamu pada saat itu percaya pada Yesus, gitu. Kalau saat itu kamu percaya pada Yesus, ini konsekuensinya, kamu dikucilkan. Ya. Dan tidak hanya dikucilkan, Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata, kamu juga akan dibunuh. Ya. Dibunuh ini tujuannya ya jelas, tidak sekedar mengasingkannya. Kalau diasingkan kan masih kebayang, oh dia lari ke sana, oh dia pergi ke sini gitu. Tapi kalau dibunuh selesai gitu kan. Tapi dalam konteks ini Yesus sedang bicara gini, kamu dibunuh itu karena kamu menjadi aib bagi bangsa itu. Karena kamu menjadi aib bagi kelompok Yahudi, kamu menjadi aib bagi agama Yahudi. Kamu tidak menjadi bagian lagi dari kelompok ini, sehingga daripada kamu cuma sekedar diasingkan, kamu dibunuh, dan itu sah. Itu sah. Itu sesuatu yang mengerikan sekali gitu. Yang mereka lakukan, mereka sangka itu berbuat bakti kepada Allah. Ya, kita langsung terlintas kan dengan
dengan keadaan-keadaan di mana orang-orang yang berkata halal darahnya, nggak apa-apa dibunuh, nggak apa-apa, nggak sekedar diasingkan gitu. Dan itu ada di sekeliling kita. Itulah konsekuensi menjadi percaya pada Yesus. Ya, kalau kita lihat di Alkitab, mungkin ruang lingkupnya di tengah-tengah orang Yahudi. Tetapi konteks kita sendiri, kita juga ngalami itu. Ada orang-orang di sekeliling kita yang mungkin nunggu momen aja, nunggu saatnya aja, nunggu kapan diizinkan saja untuk bisa melakukan hal yang menurut mereka itu legal, menurut mereka itu adalah sebuah bakti kepada Allah mereka. Gila. Itu sesuatu yang sungguh tidak masuk akal, tetapi ya itu terjadi. Nah, peristiwa ini atau keadaan ini sebenarnya kalau kita pikirkan kita ada kok contohnya. Contohnya si Paulus. Ya, sebelum menjadi Paulus dia Saulus. Dia begitu bersemangat sekali untuk menghabisi orang-orang percaya pada saat itu. Ya. Bahkan ketika Stefanus dirajam batu pun dia bilang nggak apa-apa, nggak masalah. Kita sedang memuliakan Tuhan ketika membuang aib bangsa ini, gitu kan. Ini real, ini nyata. Gitu. Sejarah mencatatkan hal itu, gitu. Bahwa ada orang-orang yang membunuh dengan sangkaan mereka berbuat bakti kepada Allah. Jadi jangan berpikir bahwa orang-orang yang berbuat seperti itu, yang menganiaya, yang mengucilkan, yang bahkan membunuh itu orang-orang barbar. Bukan. Mereka bukan orang barbar, mereka bukan orang yang brutal, tidak. Mereka bukan orang yang tidak beragama, tidak. Justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang taat. Mereka berbakti dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Tapi cara mereka atau cara mewujudkan bakti mereka itu sesuatu yang salah, yang kadang-kadang tidak masuk akal. Dan itu mereka warisi dari keyakinan mereka. Ya, dalam konteks pembicaraan kita malam hari ini, keyakinan Yahudi. Ya. Jadi merajam itu sesuatu yang sah, membunuh itu sesuatu yang sah demi nama Allah mereka. Ini ayat 2. Ayat ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Yesus menunjukkan alasan pokok, ya, alasan kenapa kok orang bisa melakukan seperti itu. Ya, saya sempat berpikir, ya jelas saja orang Yahudi tidak mengenal Bapa karena Bapa baru diperkenalkan oleh Yesus, gitu kan. Dan kemudian mengenal Yesus. Yesus pada saat itu menjadi bukan Tuhan. Yesus hanya sekedar rabi atau bahkan pengajar, menurut orang-orang Yahudi pengajar sesat gitu, yang setiap waktu diawasi, setiap waktu diikuti untuk dicari-cari kesalahannya gitu. Kalau kita ada di situasi di tengah-tengah orang-orang Yahudi dan kita adalah orang Yahudi, ya mungkin kita jelas-jelas tidak akan mengenal Bapa, jelas-jelas tidak akan mengenal Yesus. Gitu. Di satu sisi, ketika saya merenungkan ayat ini, mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Kata pengenalan ini menjadi sesuatu yang menjadi perenungan dan evaluasi buat kita bahwa apakah kita mengenal Bapa dan mengenal Yesus itu sebatas pemikiran kita, atau sebatas agama kita, atau sebatas karena kita Kristen, ataukah kita memang benar-benar mengenal Dia secara pribadi, secara personal. Ya, kita memiliki personal faith gitu, sama Dia. Saya mendampingi rekan-rekan dari orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas di Kota Salatiga. Nggak banyak, hanya sekitar 1-2 keluarga, tapi yang lebih spesifik 1 keluarga. Nah, saya sering jalan sama dia, diskusi, dan banyak hal lah saya sempat untuk
ngobrol dengan dia tentang perkembangan anak dan yang lain-lainnya. Nah, satu hal yang menarik buat saya, yang saya coba tanya kepada dia adalah gini, kalau dengan anak disabilitas, bagaimana personal faith-nya? Karena mereka ini ikut ke gereja, mereka ini ikut ibadah, mereka ini didoakan, mereka ini ikut iman bapaknya, ibunya. Mereka ini ya menjalani hal-hal yang umumnya sebagai orang Kristen. Tetapi saya tanya, dengan keterbatasan mereka, apakah mereka memiliki iman pribadi kepada Yesus? Atau bagaimana? Karena saya tidak tahu. Dan saya menanyakan itu kepada orang tua yang kebetulan anak-anaknya disabilitas. Dan mereka juga angkat tangan. Mereka sebisanya sih kami mencoba memperkenalkan Yesus. Gitu. Nah, kebetulan juga kan di kelompok kami kan juga ada orang yang dari keyakinan yang lain gitu kan. Karena orang tua juga akan memperkenalkan keyakinan yang berbeda. Nah, ini yang kemudian yang saya tanyakan. Nah, untuk anak-anak yang disabilitas kebetulan dan kemudian tidak dalam ruang lingkup Kristen, apakah mereka juga akan memiliki personal faith gitu pada Yesus? Ya, itu yang jadi pertanyaan, kan? Jauh sebelum saya bicara soal hal-hal yang lain. Nah, mereka sedang bergumul lah. Kami kumpul dan diskusi dan hal-hal yang ini yang saya sedang sharekan dengan mereka. Ya, mengenal Allah yang mengenal baik Allah Bapa dan Yesus gitu. Dan pernyataan ini bukanlah sebuah pernyataan pengenalan pengetahuan atau pengenalan berdasarkan data dan fakta, tidak. Jadi mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku itu Yesus sampaikan dalam konteks orang hanya bisa mengenal Bapa ataupun Yesus itu oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi bukan karena data, bukan karena fakta, bukan karena sejarah, bukan karena ke, 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 kelahirannya atau lingkungannya, tidak, tetapi benar-benar oleh karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup mereka yang menyatakan kebenaran sama hidup mereka sehingga mereka mengenal Bapa atau Yesus. Dan ketika mereka tidak mengenal Bapa atau Yesus, maka mereka akan melakukan ya yang di ayat 2 tadi, menganiaya bahkan membunuh, mengucilkan bahkan membunuh. Dan mereka berbuat itu. Ada referensi yang lain di Yohanes 8 ayat 19, ayat 55, terus di Yohanes 15 ayat 21. Ya. Nanti saya sharekan PowerPoint-nya supaya bisa dibaca lebih dalam lagi. Nah, kata mengenal ini menggunakan kata Yunani eknosan. Eknosan itu dari akar kata ginosko atau mengenal atau paham. Ya. Nah, konsep ginosko yang dimaksud itu secara filosofis atau secara pemahaman penulisan itu dipengaruhi oleh Yahudi dan Helenis atau Yahudi dan Yunani. Jadi kata ginosko itu berasal dari kata Yunani, tetapi cara pikirnya adalah cara pikir orang-orang Yahudi. Maksudnya gini, ketika Yohanes menuliskan kata ginosko, dia sudah mempercayai bahwa Allah itu ada, bahwa Tuhan itu ada. Ya, secara Ibrani kan mereka percaya Allah itu ada. Sementara orang Yunani tidak percaya Allah itu ada. Orang-orang Ibrani lebih percaya dengan dewa-dewa dan yang lain-lain. Ini pelajaran tentang filsafat dan ruang lingkup pada saat itu, ruang lingkup berpikir pada saat itu ya. Jadi ketika Yohanes menuliskan kata ginosko, dia itu dengan cara berpikir orang Yahudi.
Orang Yahudi itu sudah percaya bahwa Allah itu ada, gitu kan. Cuma dia bilang gini, kamu harus mengalami ginosko, gitu. Jadi kata mengalami ginosko itu adalah kamu harus mengalami apa yang kamu tahu. Saya kasih contoh gini. Ketika saya bilang soal nasi, kalau kita belum pernah makan nasi, kita akan membayangkan nasi itu kayak apa. Bingung kita, ya kan? Nah, kata ginosko yang dimaksud oleh Yohanes adalah gini. Kamu harus makan nasi. Jadi nasi itu tidak sekedar kamu tahu sebagai makanan pokokmu, tetapi kamu harus ngerasain nasi itu. Sehingga kamu tahu rasanya nasi, sehingga kamu ngalami nasi itu. Nah, kata ginosko yang masuk oleh Yohanes adalah kamu harus tahu, tetapi kamu harus ngalami. Nah, ini yang dimaksudkan kata ginosko yang di Yohanes 16 atau berbagai kata ginosko yang lain ya di kitab Perjanjian Baru khususnya. Kita lanjut. Nah, di Yohanes 16 ayat yang keempat a, semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat. Nah, kata supaya apabila datang saatnya, ini apabila datang saatnya ini menegaskan ayat yang pertama tadi bahwa semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi apabila datang saatnya itu sama dengan ini loh, nanti pasti terjadi dan pasti saatnya akan terjadi. Itu ini yang saya maksudkan dengan penulisan Yohanes yang seperti spiral, diulang lagi, dimunculkan lagi. Nanti ada beberapa yang lain dimunculkan lagi, diulang lagi. Jadi kalau baca Yohanes, kadang-kadang kita pusingnya karena ini muter-muter, gitu. Tidak secara kronologis berurutan dari 1, 2, 3 gitu, tidak. Kalau penulisan Paulus kan berurutan seperti Roma itu berurutan, tetapi penulisan Yohanes ini tidak berurutan. Dia seperti spiral, naik turun naik turun naik turun. Dia hanya ingin menegaskan sesuatu. Itu yang saya maksud dengan penulisan gaya Yohanes. Nah, selain sebagai peringatan, Yesus juga hendak menunjukkan bahwa Dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Nah, itu yang disampaikan menjadi apa ya, semacam prolog tentang aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Ayat 4b, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena aku masih bersama-sama dengan kamu. Kalimat ini juga dikatakan sebagai tanda bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Ini bicara soal apa ya, Yesus tuh gimana ya? Dia kan akan meninggalkan murid-muridnya. Jadi dia antara bilang tega nggak tega gitu ya, atau antara berat hati dia meninggalkan murid-muridnya. Tetapi kemudian dia ngomong perasaannya gitu. Perasaannya dia ngomong di ayat 5. Ini ayat 5 sampai 7 dia bicara soal perasaannya. Kalau aku masih bersama-sama kamu, kamu nggak akan dapat yang lebih baik gitu. Bukan berarti Yesus lebih baik, tidak lebih baik gitu. Tetapi kamu akan mendapatkan Roh Kudus gitu. Kalau aku kan terbatas secara fisik gitu. Yesus ngomong mungkin ya saya membayangkan aku harus pergi gitu. Karena kalau aku bersama-sama kamu, aku kan terbatas secara fisik. Tetapi kalau Roh Kudus tidak terbatas dan dia akan tinggal di dalam hidupmu gitu. Itu di ayat 5 sampai 7 Yesus benar-benar bicara dari segi emosinya yang paling dalam. Saya ketika baca berulang-ulang saya bisa ngerasain sisi emosionalnya gitu. Bagaimana Yesus mengungkapkan aku harus pergi karena mau gimana lagi? Kamu akan mendapatkan keuntungan kalau aku pergi. Gitu. Akan lebih berguna kalau aku pergi. Kamu akan lebih beruntung kalau aku pergi. Gitu. Jadi perginya itu Yesus tuh secara fisik aku akan meninggalkan kamu. Ini juga menggambarkan atau menunjukkan bahwa Yesus itu memang manusia sejati yang terbatas, yang punya fisik, yang
yang memiliki perasaan. Nah, ini gambaran yang menarik sekali kalau kita melihat dari sudut pandang antropomorfosis atau sudut pandang Yesus sebagai manusia sejati, dan dia benar-benar mengungkapkan perasaannya dan dia benar-benar menyampaikan keadaannya. Aku ini terbatas secara fisik, gitu yang Yesus sampaikan. Dan ini juga menunjukkan bahwa Yesus mengatakan bahwa aku tuh diutus oleh Bapa dan aku akan datang pada Bapa untuk minta Bapa itu mengutus Roh Kudus untuk kamu. Jadi ketiganya Tritunggal itu secara tersirat lah, tersirat itu digambarkan ada di situ. Ketika Yesus bicara soal Bapa dan ketika Yesus bicara soal Roh Kudus. Jadi tiga-tiganya terjadi interaksi di situ. Walaupun mungkin kita butuh penerjemahan yang lebih sederhana ya, tetapi ya ketika Yesus menyampaikan itu kita bisa melihat tiga pribadi ini berinteraksi. Bapa mengutus Yesus, Yesus menjadi perwujudan manusia yang sejati, terus kemudian Yesus kembali kepada Bapa dan Yesus mengutus Roh Kudus, minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Jadi tiga-tiganya menjadi satu kesatuan, tetapi dalam situasi yang berbeda, dalam fungsi yang berbeda. Ini bicara soal Tritunggal, tapi tersirat, tersampaikan di sana. Nah, ayat 7 itu menggambarkan soal janji Roh Kudus sebagai penghibur. Ya. Nah, ini yang saya mau bandingkan. Waktu Yesus ngomong soal Roh Kudus dalam bahasa Indonesia, ya, Roh Kudus di Yohanes 14 ayat 16, di sana dikatakan, aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong. Nah, sementara waktu pas Yesus ngomong di Yohanes 16, aku akan memberikan kamu penghibur. Nah, kita akan lihat konteksnya. Ini menarik. Kenapa? Penolong yang disampaikan Yesus di Yohanes 14 itu bicara soal, Yesus itu kan bicara soal pekerjaan-pekerjaan gitu. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan bahkan yang lebih besar dari padaku gitu. Nah, kalau pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar atau pelayanan yang lebih besar atau hal-hal yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan, kita butuh penolong, bukan butuh penghibur. Kita butuh penolong, parakleton. Kita butuh pribadi yang menolong kita. Jadi penempatan kata Roh Kudus dan fungsinya dalam bahasa Indonesia ini menarik. Menariknya apa? Dia memberikan konteks yang tepat gitu. Penolong hadir ketika dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Nah, sementara penghibur, ya, Yohanes 16, para klotos ini dibutuhkan dalam konteks karena Yesus sedang bicara, kamu akan mengalami aniaya, kamu akan diasingkan, kamu akan menghadapi tekanan, kamu akan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, kamu akan sendirian, kamu akan nggak enak sama sekali. Nah, dalam situasi itu yang dibutuhkan bukan penolong, tetapi penghibur. Nah, bahasa Indonesia kita terjemahannya menjadi menarik dan menjadi tepat buat saya ya, menjadi tepat sekali untuk menempatkan Roh Kudus sesuai dengan situasinya. Ya. Roh Kudus ditunjukkan dia sebagai penolong ketika kita ada dalam pekerjaan-pekerjaan yang ia akan percayakan pada kita. Dia akan sebagai penghibur ketika kita menghadapi aniaya, tekanan, kebencian dan segala macam. Dia yang akan menghibur kita. Sementara dalam bahasa Inggris cuma pakai nama konselor gitu aja, atau helper gitu, penolong gitu ya. Sudah gitu. Tetapi dalam bahasa Indonesia justru diterjemahkan dengan tepat. Ini menurut saya ya, saya melihat wah keren sekali ini penerjemahan LAI. Biasanya kan kita ini terjemahnya salah, ini terjemahnya salah gitu. Tetapi kali ini saya salut dengan penerjemahan LAI yang menempatkan kata yang sesuai dengan konteks yang baik. Berikutnya ayat
8. Ayat 8 bicara, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, ini ayat yang sering sekali disalahgunakan. Buat saya sering sekali menyalahgunakan fungsi kinerja Roh Kudus. Ya. Nah, ayat ini sering digunakan pada saat-saat perjamuan kudus. Sebelum mengambil roti dan darah, mari kita minta Roh Kudus untuk menginsyafkan kita akan dosa dan biarkan dia berbicara akan kebenaran dan supaya kita dijauhkan dari penghakiman. Wah, ngawur, ngambil ayat tapi tidak sesuai dengan konteksnya dan tidak sesuai dengan pengertiannya. Ya. Kata menginsyafkan pun sebenarnya dalam bahasa aslinya itu juga lebih tepatnya adalah conviction atau memvonis atau memberikan putusan yang tepat gitu ya. Jadi ayat 8 ini sebenarnya saya sengaja kasih tulisan dunia itu besar ya. Dunia yang sedang dibicarakan ini adalah kosmos secara lebih luas. Jadi dunia yang tidak sekedar ruang lingkup Yahudi yang membenci, tidak sekedar ruang lingkup Yahudi yang beda keyakinan, tidak sekedar orang-orang yang tidak percaya, tetapi dunia yang lebih luas yang ternyata sudah jatuh dalam dosa, dunia yang dikuasai oleh si jahat. Ya. Yesus sedang bicara gini, Roh Kudus itu akan hadir untuk menghukum, convict the world, gitu, menghukum dunia karena dosa, karena kebenaran dan karena penghakiman. Ya. Nah, pekerjaan Roh Kudus melalui murid-muridnya diarahkan kepada dunia. Jadi ini tidak, ayat ini tidak disampaikan kepada orang-orang percaya. Ayat ini atau Roh Kudus ini fungsinya sedang diproklamasikan kepada orang-orang yang ada di dunia. Gitu. Ya. Nah, dunia ini adalah gambaran permusuhan terhadap Tuhan. Jadi Yesus ngomong gini, ketika dia ngomong soal dunia, dia sedang ngomong dunia itu sedang membenci aku. Dunia itu sedang menjadi musuhku. Itu ruang lingkup cara berpikirnya penulis menggambarkan pernyataan Yesus. Jadi berbeda dengan awal-awal tadi. Awal-awal tadi mungkin konteksnya sangat kecil sekali, yaitu ruang lingkup bangsa Yahudi, ruang lingkup agama Yahudi, ruang lingkup masyarakat Yahudi. Nah, sekarang ini ayat 8 bicara dunia secara umum, secara lebih luas. Nah, tindakan kalau Roh Kudus menginsyafkan atau bisa mengconvince atau meyakinkan, menginsyafkan ini sebenarnya kalau bahasa Indonesia yang lain menyebutkan meyakinkan. Kalau sudah diyakinkan, itu bukan berarti dunia harus mengakui adanya Roh Kudus. Enggak. Itu bukan maksudnya. Karena tujuan pekerjaan Roh Kudus adalah hanya mendeklarasikan soal Yesus. Nanti di bawah kita baru akan lihat kinerja Roh Kudus itu sebenarnya seperti apa. Jadi konteks ayat ini jelas bahwa Roh Kudus itu memvonis bersalah kepada dunia. Jadi bukan kepada orang percaya. Ya. Oleh karena dosa, kebenaran, dan akan penghakiman. Nah, ayat 8 ini baru dijelaskan di ayat 9-nya. Roh akan menunjukkan kepada manusia berdosa karena ketidakpercayaannya kepada Kristus. Jadi dunia itu adalah gambaran ketidakpercayaan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa definisi dosa yang sebenarnya di hadapan Tuhan itu bukan persoalan perbuatan-perbuatan. Nah, selama ini kan kita kalau ngomong soal dosa adalah perbuatan. Di ayat ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa dosa itu adalah ketidakpercayaan. Dan kita akan lihat lebih jauh lagi di mana kita selalu ini ada pertanyaan yang menarik kan.
dosa apa yang tidak bisa diampuni gitu kan. Nah, itu di Alkitab kita juga ada di Matius 12 ayat 31 sampai 32. Yesus menyatakan, dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Apa itu artinya menghujat? Artinya menyangkal pekerjaan Roh Kudus. Apa pekerjaan Roh Kudus? Yaitu membuat orang menjadi percaya. Jadi ada orang-orang yang menyangkal pekerjaan Roh Kudus, ada orang-orang yang menjadi tidak percaya. Sekalipun sudah diberitakan, sekalipun sudah dikonvince, diyakinkan, sekalipun sudah katakanlah diinsafkan, orang itu tetap tidak percaya. Nah, ini penjelasannya bahwa Roh Kudus itu sedang menunjukkan kepada manusia dunia itu hidup dengan ketidakpercayaannya. Ayat 10, kebenaran yang dimaksud adalah tentang Yesus. Jadi bukan kebenaran soal apa ya, kebenaran matematika, kebenaran filsafat, kebenaran psikologi, kebenaran umum gitu, tidak. Tapi kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran tentang Yesus. Bagaimana Roh Kudus menyatakan Yesus, dan di saat yang sama dunia tidak percaya. Jadi kebenaran ini bicara soal kebenaran secara spiritual, bukan fakta atau bukan kebenaran data. Nah, Yohanes 5 dan Kisah Rasul 2 itu bicara soal orang-orang yang bersaksi oleh karena kebenaran. Ya. Dan kebenaran itu selalu dikaitkan sama Yesus. Sementara Roma 4 ayat 25 itu bicara soal bagaimana Yesus menunjukkan ada orang-orang yang dibenarkan oleh karena percaya. Nah, dunia tidak dapat melihat kebenaran ini kecuali dicelikkan atau dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Nah, ini sekali lagi yang menunjukkan pekerjaan Roh Kudus itu seperti apa. Ya, dia menyingkapkan tentang Yesus. Dan kemudian orang-orang yang tersingkap itu menjadi percaya, dan di saat itu pula dia lahir baru. Jadi lahir baru itu bukan soal baptisan. Lahir baru itu ketika dia percaya. Itu lahir baru. Ya. Ayat 11, penghakiman. Nah, penghakiman ini sekali lagi bicara penguasa dunia, yaitu iblis, itu sudah dikalahkan. Ya, akan dihakimi, tidak hanya. Nah, ini kan konteksnya sebelum Yesus mati tersalibkan, ya kan? Jadi gambaran ini sebenarnya bisa bicara soal iblis sebentar lagi akan dihakimi. Iblis penguasa dunia itu akan dihakimi dan dihukum. Dan ditunjukkannya lewat apa? Lewat karya salib. Jadi karya salib adalah bagian di mana penghakiman kepada dunia dan penguasanya sekalian itu dituntaskan sama Yesus. Dan sudah sampai seperti itu pun dunia tetap tidak percaya. Makanya dunia dikatakan dunia dalam dosa, dalam kebenaran atau mereka tidak mengenal kebenaran itu sebagai Yesus, dan dunia juga tidak dimerdekakan dari penghakiman karena mereka masih tidak percaya. Jadi tiga sisi dosa, kebenaran, dan penghakiman itu semuanya bicara soal percaya kepada Yesus, bukan yang lain. Oke, next kita lihat bagian yang berikutnya, Yohanes 16 ayat 12 sampai 33. Ini bagian yang terakhir, seluruhan bagian yang terakhir. Ayat 12, Yesus berkata bahwa aku belum mengungkapkan semuanya. Kenapa dia berkata aku belum mengungkapkan semuanya? Karena dia kayak seakan-akan berbagi peran gitu, berbagi peran dengan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus yang akan melengkapi apa yang akan kusampaikan. Gitu. Roh Kudus yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, itu ayat 13-nya. Ya, seluruh kebenaran itu di Yohanes 14 ayat 17. Ia akan memuliakan aku. Jadi di ayat 12 sampai ke 15 ini bicara soal kinerja Roh Kudus. Ya. Jadi Yesus bilang, aku berhenti sampai di titik ini
selanjutnya akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa saja yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus? Dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran, dan apa yang akan dia kerjakan melalui hidupmu adalah dia selalu akan memuliakan aku. Nah, bagaimana konsep memuliakan Yesus ini? Menurut Yohanes 14, pertama oleh karena percaya, terus kemudian melakukan pekerjaan yang dia lakukan. Jadi kita memuliakan Yesus melalui pekerjaan-pekerjaan pelayanan, gitu. Terus mengasihi dan melakukan perintahnya. Cuma waktu saya baca berulang-ulang dari Yohanes 14 ini, saya hanya ketemu satu kata. Memuliakan Yesus itu dasarnya cuma karena percaya. Jadi memuliakan Yesus itu bukan karena pelayanan, bukan karena pekerjaan, bukan karena melakukan hal-hal tertentu, tetapi karena percaya. Itu saja. Yohanes 16 ayat 16 dikatakan tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ini kata yang membingungkan gitu. Dibilang apa ya? Kamu tidak melihat aku. Terus kemudian tapi kamu juga bentar lagi akan melihat aku gitu. Maksudnya gini, secara fisik Yesus akan pergi gitu kan, mati. Dan kemudian eh, kalimat yang kamu akan melihat aku lagi itu kemungkinan besar kalau saya melihat konteks besarnya Yesus sedang bicara soal kebangkitannya. Jadi kalimat ini agak bingung sebenarnya waktu saya baca ulang-ulang ya. Ini maksudnya gimana? Tinggal sesaat saja kamu tidak akan melihat aku. Ya, oke. Berarti Yesus akan pergi kan? Oke, secara fisik dia pergi, mati mungkin ya kan? Tapi tinggal sesaat pula dan kamu akan melihat aku. Tadi katanya nggak melihat, sekarang melihat gitu kan? Penggunaan bahasanya tuh membingungkan gitu. Tapi kalau saya menafsirkan, ya saya pilah jadi dua. Bagian yang pertama tidak melihat aku lagi itu karena Yesus akan mati dan mungkin nanti akan pergi naik ke surga, gitu kan. Tetapi melihatnya dia lagi, ya mungkin pada masa kebangkitan itu. Ya itu tafsiran saya. Nggak tahu, saya sudah baca bolak-balik, saya lihat di beberapa referensi nggak ada yang memberikan sebuah apa penjelasan yang lebih baik gitu. Hanya sampai di sisi itu saja. Jadi ayat 16 ini memang benar-benar membingungkan lah menurut saya gitu. Nah, berikutnya ayat 17 dan aku akan pergi kepada Bapa. Ayat 17 ini sebenarnya pernyataan dari bukan pernyataan ya, dari murid-muridnya itu ngomong. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu tidak akan dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Jadi murid-murid itu juga bertanya-tanya yang ayat 16 tadi. Ini maksudnya gimana sih gitu. Gitu kan? Uh, Kalau pada saat itu, kalau pada konteksnya murid-murid ya, mereka nggak berani tanya langsung sama Yesus gitu loh. Mereka tanya satu sama lain, tapi konteks berpikirnya murid-murid itu bukan berpikir soal Yesus pergi kemana atau mau ngapain. Konteks berpikirnya adalah murid-murid itu masih menganggap, oh mungkin Yesus pergi sebentar, untuk mungkin beli bahan baku atau ngumpulin pengikut atau apa, karena nanti balik lagi mau mendirikan kerajaan kan. Jadi itu konteks konteks berpikirnya murid-murid ya. Ya. Waktu itu kan mereka hanya berpikir bahwa Yesus ini jadi pemimpin untuk mendirikan kerajaan yang akan mengalahkan kerajaan Romawi. Jadi mereka hanya berpikir fisik. Nah, tapi ngapain dia pergi? Nah, ini kan jadi tanda tanya. Dia pergi kemana? Terus mau lakuin apa? Apakah dia akan memiliki kerajaan tidak di Israel ini? Gitu. Pertanyaannya kemana-mana lah. Ya. Nah, terus
ada bagian 17 yang terakhir itu, aku pergi kepada Bapa. Ini maksudnya apa? Pergi kepada Bapa ini sebenarnya diambil dari Yohanes 16 ayat 10. Ya. Yohanes 16 ayat 10 itu bilang gini. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi Yesus ngomong dari atas sampai bawah, terus kemudian murid-murid mulai bergumam, mulai berdiskusi, mulai bertanya-tanya, dan mereka mengingat-ingat apa yang Yesus sampaikan, kesimpulannya di ayat 17 itu. Cuma mereka tetap saja masih salah gitu dalam berpikir gitu ya. Salah dalam memahami. Saya saja bingung waktu lihat ayat 16 tambah ayat 17 itu kan pernyataannya kayak kata tambahan kan, aku pergi kepada Bapa. Karena ayat 16 dan ayat 17 itu sama persis. Cuma yang aku pergi kepada Bapa itu kayak ditambahi di situ. Ya. Nah, ayat 19 Yesus mulai menjawab. Nah, 19 sampai 21 itu Yesus mulai menjawab. Nah, Yesus malah ngomong, kalian lagi ngomongin apa sih? Oh, kalian lagi ngomongin soal aku ya? Eh, atau kalian lagi ngomong soal ini, tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Yesus nanya balik gitu. Nah, waktu Yesus memberikan jawabannya, uraiannya, Yesus malah ngomong gini, kamu nggak melihat aku, nanti kamu akan nangis dan meratap. Tapi dunia akan bergembira. Dunia yang dimaksud adalah orang-orang yang benci sama Yesus. Terus kemudian, kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan merubah menjadi sukacita. Jadi, ayat 20 itu menjadi sebuah jawaban. Ya, ini tafsiran saya. Ketika berkata bahwa tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, jawabannya adalah di 20a. Kalau Yesus pergi dan meninggalkan murid-muridnya, dan murid-muridnya tidak bisa melihat Yesus lagi, maka murid-murid akan menangis, meratap, dan tapi dunia akan senang. Yaitu bicara soal kematian. Terus pertanyaan berikutnya, tinggal sesaat pula dan kamu akan melihat aku, itu dijawab di 20b. Kamu memang berduka cita, tetapi duka citamu itu akan berubah menjadi sukacita. Ini artinya tentang Yesus nggak mati di atas kayu salib saja, tetapi dia juga akan dibangkitkan. Nah, tetapi kan ini kan konteks pembicaraannya kan bukan soal kematian dan kebangkitan Yesus, tetapi secara keseluruhan dia sedang bicara soal Roh Kudus. Jadi kemungkinan, jadi ini ada dua kemungkinan tafsiran. Apakah Yesus berkata duka citamu akan berubah menjadi sukacita itu soal kebangkitan atau soal pencurahan Roh Kudus? Kalau konteks umumnya, maksudnya pembicaraannya, itu kan Yesus sedang bicara soal Roh Kudus. Ya mungkin Yesus ngomong soal pencurahan Roh Kudus, bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau dilihat dari detailnya, ya mungkin karena kita tahu soal kematian dan kebangkitan Yesus, kita memasukkan pikiran itu di dalam ayat ini gitu. Jadi saya jadi sebenarnya bingung juga gitu loh. Ini bisa menjadi dua tafsiran ya, menjadi dua tafsiran. Apakah memang soal soal apa? Soal kematian dan kebangkitan ataukah soal Roh Kudus? Ayat 22 dikatakan, aku akan melihatmu lagi. Nah, kan diulang lagi nih, dua-dua. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Nah ini bicara soal apa sih? Soal Roh Kudus atau soal kebangkitan? Jadi kalau pembicaraannya sih soal Roh Kudus. Ya, pembicaraan yang
konteks bicara kita malam hari ini, Yohanes 16 ini soal Roh Kudus. Tetapi kok nuansa yang disampaikan seakan-akan Yesus sedang bicara soal aku mati nanti, bentar lagi aku akan mati, sesaat lagi, tetapi juga sesaat lagi aku akan bangkit. Itu juga bisa. Jadi ada dua tafsiran yang ada di dalam konteks ayat 19 sampai 22 ya. Itu. Nah, masuk ke ayat 23. 23 dikatakan gini, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Nah, kata menanyakan ini juga punya dua maksud, kan pakai bahasa Inggris ask ya. Yang pertama bertanya. Sekali lagi saya baca dari Leon Morris ini. Leon Morris berkata bahwa mungkin memang soal pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Pertanyaan-pertanyaan tentang hidup, pertanyaan-pertanyaan tentang spiritual, tentang hal-hal yang kita jalani, dan disitulah peran Roh Kudus muncul. Gitu. Jadi kalau kembali ke atas lagi ayatnya atas, bisa jadi itu soal Roh Kudus. Kenapa? Karena ayat berikutnya bicara soal Roh Kudus juga. Gitu. Dimana ketika kamu nggak bertanya apa-apa lagi sama aku, karena akan ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang akan mengajarmu. Bapak Ibu bisa melihat di Ibrani 8 ayat 11, di mana di situ dikatakan ya, Roh Kudus akan mengajar. Yang lebih jelas adalah di 1 Yohanes 2 ayat 27. Ya, saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat 27. 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi ini sedang bicara soal Roh Kudus yang mengajar di dalam diri kita. Itu kita nggak perlu bertanya lagi. Nah, yang kedua, as itu juga berarti minta. Nah, orang-orang yang memilih arti meminta itu bicara meminta karena ayat-ayat berikutnya itu bicara soal mintalah gitu, maka Bapa akan memberikannya kepadamu. Mintalah dalam namaku. Jadi ini yang sebenarnya menyulitkan. Saya baca, saya ngakui ini sulit gitu. Tumpang tindih penulisan Yohanes, terus maksudnya bisa bercabang, terus kemudian tidak kronologis gitu ya. Jadi dia ngomong ini maksudnya bisa kemana-mana gitu bercabang, terus kemudian dia tidak kronologis. Kalau saya bilang secara kronologis kan dia sedang bicara soal aniaya dan Roh Kudus ini, tetapi di dalamnya itu konteksnya bisa menyabang kemana-mana gitu. Dan ini kalau kita milih Roh Kudus ya kita akan milih nomor 1 gitu. Tapi kalau kita milih secara kronologis, kita akan milih nomor 2. Kenapa nomor 2? Karena ayat berikutnya, ayat 23b dan 24, itu justru bicara soal minta dalam nama Yesus. Ya kan bingung kan? Yohanes ini nulis dan cukup membingungkan. Ya nggak tahu, mungkin saya saja yang tidak pandai di dalam memahami Yohanes gitu. Tetapi ketika saya baca berulang-ulang, tetap saja saya ada setumpuk buku ini yang saya sudah baca dan ini segini banyaknya itu ini masih di samping-samping saya tidak ketemu gitu loh. Tidak ketemu karena memang tidak kronologis gitu loh. Dan kalau saya paksakan secara kronologis ya jatuhnya jadi maknanya agak bias, agak bingung. Contohnya yang tadi yang 23 itu
Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta, kan, kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ini kan tidak bicara soal Roh Kudus yang mengajar, tidak menanyakan, tetapi bicara soal doa, soal meminta. Ya. Terus kemudian ayat 24-nya jelas. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ya, 23 dan 24 ini kan konteksnya nggak ada Roh Kudus. Ya. Maksudnya nggak sedang bicara soal Roh Kudus. Tetapi bicara soal doa, bicara soal meminta gitu kan. Tapi kan Yohanes kan sedang menuliskan tentang pembicaraan Yesus soal Roh Kudus gitu. Jadi kayak melompat gitu. Tadinya ngomongin soal Roh Kudus, tiba-tiba ngomongin soal doa dalam nama Yesus gitu. Ini pun saya coba eksposisi dalam bahasa aslinya. Kata mintalah, ITT. ITT itu bicara bentuknya adalah present imperatif. Itu artinya sebuah perintah yang harus melakukannya terus-menerus, sekarang dan terus-menerus gitu. Jadi berdoa dalam nama Yesus itu sekarang dan terus-menerus supaya penuhlah sukacitamu. Itu tujuan dari berdoa. Nah, kalau hanya ayat ini saja yang dicomot, sudah selesai itu. Tetapi kan tidak sesuai dengan konteks umumnya, maksudnya konteks pembicaraannya soal Roh Kudus. Ini kan soal doa. Bingung gitu. Nah, lanjut lagi. Ayat 25 dan selanjutnya itu juga hal yang sama. Yesus malah ngomongin gini. 25 ya. Semua ini kukatakan padamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ini kan kiasan versus terus terang. Nah, selama ini berarti Yesus tuh tidak pernah berterus terang. Berkias, ya, memberikan kiasan-kiasan terus. Gitu. Jika ini dikaitkan dengan Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran, ya fair gitu. Konteksnya kan soal Roh Kudus. Artinya Yesus selama ini memberikan kiasan sampai Roh Kudus turun dan Roh Kudus yang akan memberikan kebenaran itu, makanya kita bisa terus terang atau mendapatkan kebenaran. Tetapi di ayat sebelumnya kan tidak bicara soal Roh Kudus. Ayat sebelumnya bicara soal doa, minta gitu loh. Minta dan kamu akan mendapatkan sukacita. Dan minta di dalam nama Yesus. Nah, kata di dalam nama Yesus pun tidak menjadi relevan. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus belum mati. Ya. Belum menerima Roh Kudus juga. Karena Roh Kudus belum diberikan. Ini kan muter lagi gitu. Pernyataan Yesus ini mendahului sebelum kejadiannya. Ya kalau bisa dibilang profetik atau prediksi atau Yesus mengingatkan mereka bakal terjadi seperti ini, ya oke lah gitu kan. Tetapi dalam penulisan ini membingungkan, gitu. Membingungkannya Yesus ngomong berdoalah dalam namaku. Lah Yesusnya belum mati sehingga kuasa dia boleh dikatakan belum menjadi jaminan otoritas itu. Gitu. Karena Yesus mendapatkan otoritasnya ketika dia mati dan dibangkitkan. Matius 28 ayat 18. Ya, segala kuasa ada padaku di bumi dan di surga. Maka mintalah, gitu kan. Nah, itu baru otoritasnya dinyatakan, ya kan. Paulus juga berkata tidak ada nama lain di kolong langit ini yang oleh karenanya kamu mendapatkan apa yang kamu doakan. Itu kan otoritasnya sudah jelas. Kenapa? Karena Yesus sudah mati dan dibangkitkan. Tapi kan ini Yesus ngomong mintalah dalam namaku, tapi Yesusnya belum mati, belum mengalami kebangkitan. Otoritasnya belum sah, gitu loh. Jadi makanya muter lagi gitu penulisan si Yohanes ini.
ini lagi, ayat 28. Ayat 28 ini dikatakan ini, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata datang ini, datang dari itu exelton dalam bahasa Yunani. Terus kata keluar dari itu expo reutai. Kenapa saya munculkan ini sebagai sesuatu yang serius? Mungkin waktunya nggak cukup ya. Tapi isu ini menjadi isu yang sering sekali dicecar oleh seberang gitu, dikatakan bahwa kan itu buktinya Yesus ngomong datang dari Bapa, berarti kan atau Yesus keluar dari Bapa, itu kan berarti Yesus bukan Allah gitu kan, atau Yesus hanya sekedar utusan. Nah, konteks ayat ini ayat 28, aku datang dari Bapa, terus dia masuk ke dunia, tapi terus dia meninggalkan dunia dan balik lagi ke Bapa, itu sebenarnya menggambarkan bagaimana Yesus itu menjalankan misinya. Gitu. Cuma orang-orang terlanjur melihat Yesus sebagai identitas dan status. Jadi kata ini juga ada di ayat 27 akhir dan 30 akhir, itu maksudnya bagian terakhir dari ayat 27 dan 30. Itu tidak sedang bicara soal hakikatnya Yesus atau soal siapa Yesus, tetapi dia sedang uh, uh, bicara soal jawatannya atau jabatannya atau misi atau pelayanannya. Anda bisa lihat lebih jelas nanti di Yohanes 8 ayat 42 ya. Jadi Yesus waktu ngomong ini tidak sedang bicara soal identitasnya, tidak, tetapi dia sedang bicara aku datang dari Bapa. Aku keluar dari Bapa. Itu aku menjalankan misi dari Bapa. Dan aku akan kembali kepada itu. Nah, kata inilah yang sering diplesetkan menjadi, oh Yesus kan sekedar utusan. Yesus kan bukan Tuhan, tetapi utusan atau Rasul. Atau hanya hamba yang diperintahkan. Makanya harus bacanya seluruh konteksnya dan memahami dari bahasa aslinya. Sehingga kita tahu bahwa ternyata yang dimaksudkan oleh Yesus itu dia sedang menunjukkan aku menjalankan ini. Itu bukan aku. Makanya di sana dia di ada pernyataan di Yohanes 8 ayat 42c itu kan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Ini konteksnya. Dia sedang bicara soal misinya. Dia bicara soal pelayanannya, bukan siapa dirinya. Ya, mungkin waktunya nggak cukup untuk ngupas ini lebih jauh. Ayat 29 dan 30, di sana murid-murid masih salah sangka. Yang tadi pertama karena berpikir Yesus mendirikan kerajaan di bumi, di 29 sampai 30 pun mereka ngomong, lah ini kamu sekarang, Yesus sekarang bicara terus terang, gitu kan. Nggak pakai kiasan lagi. Gitu. Dan sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Pernyataannya itu kayak benar gitu kan. Bukan kayak benar ya, memang benar. Tapi kemudian Yesus malah memfokuskan sesuatu yang menjadi poinnya, yaitu soal percaya. Jadi sepanjang, kalau Bapak Ibu perhatikan, sepanjang Yohanes 13 sampai kepada Yohanes 17, ketika Yesus banyak sekali berinteraksi dengan murid-murid, dan saya percaya malam hari ini juga Yesus sedang berbicara kepada setiap kita, fokus utamanya itu soal percaya. Yang menjadi kehendak Bapa melalui Yesus itu adalah menjadikan setiap kita percaya. Itu toh. Kalau Bapak Ibu cermati lagi pasal 13, 14, 15, 16 yang malam hari ini kita kupas, dan 17 ketika Yesus mendoakan murid-muridnya,
itu dia hanya menekankan satu hal, yaitu percaya. Tidak ada yang lain. Dan ketika dia mempertanyakan itu, ayat 31, dia tanya, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Jadi dia mau ngomong gini, kalau kamu percaya, ingat yang di atas tadi, kamu bakal ngalami aniaya, kamu bakal ngalami kekecewaan, karena mungkin percayamu nggak sesuai harapanmu. Dan bahkan mungkin kamu bisa meninggalkan aku. Gitu. Jadi ini yang Yesus mau sekali lagi mengingatkan murid-murid atau kita. Ya, murid-murid tadi ngomong gini, tapi Yesus ngomong gini. Oke, sekarang percayakan kamu tentang aku, gitu istilahnya. Tapi kalau kamu percaya, ini konsekuensinya. Ya, aku udah ingatkan. Jadi Yesus ngulangi lagi dari awal pembicaraan, dibalik lagi di terakhir pasal 16 yang terakhir ini, dia ingatin lagi. Kalau kamu percaya, kamu akan ngalami ini. Gitu. Nah, bagaimana supaya kamu itu menang terhadap hal itu? Ayat 33, sebelum ayat 33, lihat. Kalau kamu percaya, lihat, sekarang saatnya sudah datang. Bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Ingat tadi di awal ayat pertama bicara soal aniaya, terus kemudian kamu akan kecewa dan meninggalkan aku, menolak aku. Balik lagi di ayat 31, 32, kalau kamu percaya ini yang terjadi. Jadi inilah penulisan spiralnya si Yohanes ini. Balik lagi ke situ. Dan terakhir ayat 33, Yesus cuma ngomong gini, semuanya itu kukatakan kepadamu. Jadi dari awal, dari pasal 13 ya sampai kepada bagian terakhir itu, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Jadi percaya kita itu mendatangkan damai sejahtera. Kuncinya kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan mendapatkan damai sejahtera. Ketika kamu percaya, kamu akan mendapatkan damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera dibicarakan di sini? Yesus menjamin dengan dirinya sendiri. Aku menyertaimu dan aku akan mengutus Roh Kudus untuk ada bersama-sama denganmu. Sehingga kamu dalam kondisi apapun, kamu akan ada dalam damai sejahtera-Ku. Ya. Tetapi kalau kamu tidak ada di dalam aku, atau kalau kamu tidak percaya, dan kamu ada dalam dunia, maka kamu akan menderita penganiayaan. Jadi bagian terakhir itu ada kontras-kontras yang saya tuliskan di dalam aku dan di dalam dunia. Kalau di dalam aku kamu mengalami damai sejahtera, kalau kamu di dalam dunia kamu akan mengalami penganiayaan. Ini seluruh pasal 16 tidak kronologis, penulisannya muter-muter dan berbalik lagi dari ayat 1 tadi, ternyata di ayat 31 diulang lagi sampai 33. Dan terakhir, dari semua narasi yang Yesus sampaikan di pasal 16, tidak pasal 16 saja, pasal 13 sampai 16, itu klimaksnya Yesus ngomong, aku telah mengalahkan dunia. Jadi dia sedang bicara soal sekalipun nanti aku mati sebentar lagi, aku telah mengalahkan dunia. Dunia itu bicara soal tadi, penguasanya si iblis dikalahkan, dunia orang-orang yang tidak percaya dia kalahkan, dunia yang lebih sempit, orang-orang Yahudi dan sekelilingnya, dia sudah kalahkan. Dia cuma memberikan jaminan, ingat,
bahwa aku telah mengalahkan dunia. Jadi kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan mendapatkan damai sejahtera. Intinya damai sejahtera, kamu menang bersama-sama dengan aku. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari Yohanes 16. Eksposisinya cukup jelimet, cukup banyak hal yang harus dipelajari ulang, dan banyak hal yang harus benar-benar secara serius dan detail melihat ayat ini satu demi satu. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa memberkati Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan, Bu Ayu. Amin. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih untuk Pak Elia Yusak yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua, Bapak Ibu.